Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 9 Juni 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Broko Kroni yang mengatakan bahwa dia kenalan sama orang Australia, dia juga sangat senang. Lalu si Kate Kelvin juga di sini dia teringat karena dia juga melihat di Facebook dia bahwa orang itu adalah anaknya mafia terbesar di Bali. Lalu si Kate Kelvin juga melihat fotonya di HP-nya. Lalu si Kate Kelvin juga melihatkan kepada si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga dia senang. Ya itu Kelvin, kok kamu bisa tahu? Kata si Broko Kroni kepada si Kate Kelvin sambil dia juga tersenyum. Saya benar-benar beruntung saya dapat wanita cantik, kata si Broko kepada si Kate Kelvin. Lalu si Kate Kelvin juga ngomong kepada si Broko Kroni, kamu tahu ini adalah anak mafia terbesar di Bali, kata si Kate Kelvin kepada si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga dia menceritakan ini ada sangkutannya dengan hilangnya Dewa, karena saya waktu kenalan sama perempuan ini saya ngasih nama Buana, Roninya saya buang, kata si Roni kepada si Kate Kelvin. Pas si Broko Kroni ngomong kayak gitu, si Kate Kelvin juga di sini sangat kaget dan dia juga tidak banyak basa-basi, dia langsung menghajar mukanya si Broko Kroni. Si Broko Kroni juga di sini dia kesakitan. Lalu si Kate Kelvin juga di sini dia ngomong kepada si Broko Kroni, berarti kamu ulah dari semua ini. Bukan Dewa aja yang kena sasaran, saya juga kena sasaran. Saya hampir mati saya oleh anak buahnya Panopal, saya ditenggelamkan di bak air, kata si Kate Kelvin sambil menghajar lagi si Broko Kroni sampai si Roni juga nyuksruk ke bawah. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga sampailah ke dekat rumah Buana. Di sini juga supirnya juga dibayar oleh jam karena Dewa tidak bawa HP. Di sini juga supirnya juga dia berterima kasih kepada Dewa dan dia juga langsung pergi dari hadapannya Dewa. Di sini supir itu sudah pergi mobilnya dan Dewa pas dia mau melangkahkan mau menuju jalan ke rumahnya dan gak jauh dari sana tiba-tiba dikagetkan preman itu juga datang lagi. Lalu di sini preman ini juga langsung menyerang Dewa dan Dewa juga sangat kaget dan di sini terjadilah perkelahian. Karena Dewa di sini sudah capek, dia sudah terus-terusan dipukul oleh preman ini. Di sini Dewa juga tidak kuat melawan preman ini. Lalu Dewa juga pingsan dan langsung Dewa juga diinjak-injak sama preman itu. Lalu di sisi lain di sini Pasha yang pulang dari rumah Buana udah ngobrol sama Nana, dia sangat kaget melihat ada orang yang dikeroyok. Pasha juga nggak banyak basa-basi, dia juga menolong orang itu, langsung dia juga lari. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada preman itu sambil menunjuk-nunjuk kepada preman itu. Di sini juga terjadilah perkelahian antara Pasha juga dikeroyok sama 3 preman itu. Singkat cerita di sini juga Pasha juga berkelahi dan gak lama kemudian Pasha juga bisa mengalahkan 3 preman itu. Lalu Pasha juga sudah preman itu dia nampuyak semua. Pasha di sini dia mau melihat orang yang dikeroyok itu, dia tidak sadar bahwa itu adalah Dewa. Di sini dia juga pas membalikkan badan orang itu yang balik ke sebelah sana. Di sini preman itu juga yang satu bangun dan dia juga langsung membokong Pasha dari belakang. Di sini juga Pasha juga langsung nyuksruk, dia juga pingsan. Lalu preman juga yang 3 ini dia bangun semua dan dia juga melihat Pasha sudah terkapar pingsan karena dibokong dari belakang. Lalu preman ini juga langsung membawa Dewa dari tempat itu. Lalu singkat cerita di sini Dewa juga sampailah ke mobil preman itu dan Dewa juga langsung dimasukkan ke mobil itu untuk dibawa lagi ke tempatnya. Lalu terlihat Nana di sini yang dia tidak bisa tidur untuk mencari Dewa, dia melihat ada orang yang tergeletak. Lalu dia juga kenal sama baju itu, tidak lain itu adalah Pasha. Lalu dia juga langsung lari dan menghampiri Pasha. Ternyata memang benar itu adalah Pasha dan dia juga langsung membangunkan Pasha. Di sini Nana pas membangun Pasha, Pasha juga di sini sadar dan dia juga langsung bangun. Kok kamu di sini nak? Kata Pasha. Lalu Nana juga nanya kepada Pasha, kok kamu kenapa kok jadi kayak gini Pasha? Kata Nana. Di sini juga Pasha juga menceritakan kepada Nana, saya tadi menolong orang yang dikeroyok, kata Pasha, tapi saya dibokong dari belakang. Lalu di sini juga Nana juga ngomong itu mungkin Mas Dewa Pasha. Saya tidak tahu karena saya tidak sempat melihat mukanya orang itu karena
keburu saya dibokong dari belakang sama preman-preman itu, kata Pasha kepada Nana. Pas Pasha sudah ngomong kayak gitu, di sini Nana juga langsung pergi meninggalkan Pasha, dan Pasha juga mengikuti Nana, takut Nana kenapa-napa. Di sini Nana juga dia sampailah ke mobilnya yang dimana Dewa dibawa oleh preman itu. Nana tidak sadar bahwa mobil itu adalah yang membawa Dewa. Lalu untuk bocoran besok nanti malam di sini episode selanjutnya terlihat preman itu juga keesok harinya dia pergi ke rumah Buana. Dia juga langsung ke kamarnya Nana. Nana di sini yang lagi menggendong Junior di kamarnya, dia sangat kaget. Lalu Nana juga di sini dibawa oleh preman itu yang telah menculik Dewa. Di sini juga Nana juga dibawa ke tempat dirinya untuk disandra lagi. Lain lagi di sisi lain di sebuah tebing di sini Panopal sangat kesal karena kepada si alias si Ledatel karena dia tidak buka mulut di mana Dewa berada. Di sini si alias Yatil juga terjadi cekcok dan Panopal sudah habis kesabarannya. Lalu si alias Yatil juga langsung dibalangkan dari atas ke bawah dan si alias Yatil juga di sini gugurutukan di sini karena didorongkan oleh Panopal dari atas. Tapi entah dari mana di sini Pak Fajar langsung dia menangkap si alias si Yatil yang lagi gogorelengan dia karena dibantingkan oleh Pak Panopal. Lalu si alias Yatil juga di sini sangat kaget dan Pak Fajar juga sangat kaget karena si alias Yatil didorongin oleh Panopal. Lalu si alias Yatil juga ngomong kepada Pak Fajar, "Kenapa kamu menolong saya hari ini?" kata si alias Yatil kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga tidak banyak basa-basi dan juga langsung pergi dari tempat itu. Lain lagi di sisi lain di sini Dewa dibawa oleh preman itu. Dewa juga nanya kepada preman itu, "Kenapa saya dibawa ke ring ini?" kata Dewa. "Kamu harus bertanding sama lawan kamu. Kalau enggak kamu bertanding, istri kamu akan mati," kata preman itu sambil melihatin fotonya Nana. Di sini Dewa juga sangat kaget dan dia juga dalam hatinya, "Saya terpaksa harus melawan preman ini," kata batinnya Dewa. Lalu di sini preman ini juga sudah masuk ke ring dan penonton juga sangat senang dan dia juga langsung masuk karena terpaksa dia juga melawan preman itu. Terjadilah di sini perkelahian juga di atas ring di sini Dewa sama preman ini dan lawannya juga sangat gede sekali. Terlihat Dewa juga di sini dihajar oleh preman itu, tapi Dewa juga dia juga dalam batinnya, "Saya harus bisa mengalahkan preman ini," kata batinnya Dewa. Lalu Dewa juga langsung dia membalik memukul preman itu dan langsung Dewa juga menendang preman itu. Alhamdulillah preman ini juga dia bisa dikalahkan oleh Dewa karena Dewa terus-terusan menendang preman itu. Di sini juga Dewa juga sangat kaget, dia tidak menyangka dia bisa mengalahkan preman itu. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 9 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.